5 tahun. Selama itu, aku hidup hanya untuk satu tujuan, balas dendam. Masih terngiang jelas, tangisan ibu yang histeris waktu rumah kami digusur paksa. Semuanya karena Pak Haji Rahmat, juragan kontrakan paling serakah di gang ini. Ibu sakit parah, dan tak lama setelah itu, beliau pergi. Hancur, remuk rasanya. Targetku? Melati, anak tunggal Pak Haji Rahmat. Dia harus merasakan sakit yang sama. Aku kembali ke sini menyamar sebagai Joko, kuli bangunan biasa. Penampilanku seadanya, tanganku kasar, nggak ada yang akan curiga. Aku harus pastikan Melati jatuh cinta padaku, lalu aku akan menghancurkannya. Dia menjaga warung kelontong di depan gang. Awalnya aku cuma pura-pura ngopi atau minta air dingin gratis. Tapi Melati, sumpah, dia beda. Dia bukan anak orang kaya yang manja. Dia selalu senyum tulus, nggak pernah hitung-hitungan, dan sering kasih aku makanan sisa jualannya. Rencanaku berjalan mulus. Aku sering membantunya angkat galon, benerin atap warungnya, pokoknya aku selalu ada buat dia. Aku memberinya perhatian dan sentuhan yang tulus yang gak pernah ia dapat dari ayahnya. Melati jatuh cinta. Dan celakanya, aku juga ikut baper. Malam itu saat kami duduk di bangku warung, dia bersandar di bahuku. Dia cerita semua mimpinya yang sederhana. Dia menatapku seolah aku ini pahlawan. Jantungku rasanya bergetar. Aku ini cuma penipu, Melati. Aku ini Rian, anak dari keluarga yang dihancurkan ayahnya. Tapi yang paling membuat hatiku sakit adalah saat aku melihat bekas lebam samar di lengannya. Katanya sih jatuh, tapi aku tahu persis, itu pasti ulah ayahnya yang temperamen soal uang. Melati juga korban. Sekarang dilemanya besar sekali. Aku harus memilih, melanjutkan dendam yang sudah 5 tahun kupupuk dan menghancurkan Melati yang tak bersalah, atau membuang semua dendam itu demi cinta Melati yang murni dan tulus. Waktuku tidak banyak. Sebentar lagi acara lamaran palsu yang kurencanakan akan datang, dan setelah itu, kehancuran akan dimulai. Malam itu, di warung yang sudah gelap dan sepi, kami hampir saja melewati batas. Aku menarik Melati dari belakang meja kasir, dan sentuhan kami berubah. Aku menciumnya dalam-dalam. Dia membalasnya dengan nafas yang terengah. Tangan Melati sudah memegang kaosku, menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan gairah yang membara di antara kami. Ini adalah puncaknya. Jika ini terjadi, rencana penghancuran emosionalku akan sempurna. Tapi entah kenapa, saat itu juga, bayangan wajah ibu yang menangis muncul di kepalaku. Aku seketika sadar, bukan karena aku mencintainya, tapi karena dendamku harus kudapatkan seutuhnya, bukan setengah-setengah. Aku langsung menarik diri, wajahku kaku. "Maaf, Mel," kataku sambil pura-pura gelisah. Aku harus pulang, ada yang harus kubereskan." Melati terlihat kaget, pipinya merah, matanya penuh kekecewaan. Ia mengangguk pelan, seolah aku telah menolaknya secara mentah-mentah. Aku meninggalkan warung itu dengan perasaan campur aduk. Gagal mendapatkan dia malam itu, tapi entah kenapa kegagalan itu membuatku semakin bertekad. Aku harus mendapatkan Melati sesegera mungkin. Dendam ini harus tuntas. Kecurigaan Melati. Sejak kejadian malam itu, Melati mulai aneh. Dia tidak marah, tapi dia mulai sering memperhatikanku. Suatu siang, kami sedang makan gado-gado. Aku tak sengaja menceritakan kenangan masa kecilku saat tinggal di kompleks perumahan yang lumayan elit, tempat tinggalku dulu, sebelum ayah Melati menghancurkan kami. "Enak ya di sana," kata aku tanpa sadar. Jalannya rapi, tamannya terawat. Melati langsung menatapku tajam. Tatapan itu menusuk sampai ke dasar dustaku. "Bang Joko, kok tahu sih? Katanya abang cuma dari kampung sebelah. Belum pernah ke perumahan kayak gitu?" Aku langsung gelagapan. Aku tertawa cangkung.
Tahu dong, Mel. Kan suka dengar cerita dari teman-teman kuliah yang lain. Mereka kan banyak kerja di sana, kataku mengelak. Melati mengangguk, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Aku tahu dia tidak bodoh. Kecurigaan sudah mulai tertanam. Aku harus lebih berhati-hati dalam memainkan peran sebagai Joko si kuli. Malam harinya, di kontrakan yang sepi, ponsel bututku berdering. Nomor tak dikenal. Rian, jangan lupa tujuanmu. Kau bukan Joko si kuli. Aku tahu kau mendekati Putri Haji Rahmat. Jangan pernah berpikir untuk membatalkan ini hanya karena rasa yang tidak jelas itu. Kalau kau baper, aku sendiri yang akan membongkar identitasmu dan rencanamu. Jantungku langsung mencelos. Ini pasti Surya, temanku dari panti asuhan yang tahu semua rencana balas dendamku. Ia adalah satu-satunya yang tahu identitas asliku dan kemana aku menghilang. Surya mengancamku. Ancaman ini membuatku panik, tapi sekaligus menyalakan lagi bara dendam yang sempat meredup. Waktuku makin sempit. Aku harus mempercepat semua urusan. Rencanaku harus berhasil. Aku harus dapatkan Melati sesegera mungkin. Dendam ini terlalu mahal untuk dibatalkan hanya karena cinta yang baru seumur jagung. Aku harus kembali menjadi Rian yang kejam, yang hanya memikirkan kehancuran. Aku tahu ini kesempatan emas, momen yang kutunggu-tunggu. Malam itu, warung Melati tutup lebih awal. Pak Haji Rahmat dan istrinya pergi jauh keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan kerabat, meninggalkan Melati sendirian di rumah petak belakang, selama 2 hari penuh. Aku pura-pura datang untuk mengunci pagar warung, tapi mataku tidak bisa lepas dari Melati yang duduk melamun di teras. Wajahnya lelah, tapi saat ia menatapku, ada pancaran kerinduan yang sama seperti yang kurasakan. "Malam ini sepi, Bang Joko," bisiknya pelan. "Mungkin memang sepi ini yang kita butuh," jawabku. Aku tahu, ini adalah celah untukku masuk. Aku bisa saja kembali ke kontrakan, tapi ancaman Surya membuatku mendesak. Aku harus menyelesaikan ini, memiliki Melati seutuhnya sebelum rencana penghancuran tiba. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak banyak bicara, tapi ketegangan dan gairah yang tertahan sejak malam itu terasa mematikan. Aku meraih tangannya yang kasar karena sering mencuci piring. "Aku minta maaf soal malam itu, Mel. Aku takut kalau aku sudah terlalu jauh sama kamu," kataku, berusaha terdengar tulus. Melati menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku kira Bang Joko bosan sama aku." "Mana mungkin," aku meyakinkannya, sambil membelai pipinya. Aku mendekat, menciumnya perlahan, dan kali ini Melati membalasnya tanpa ragu. Ciuman itu cepat berubah liar, penuh hasrat yang sudah lama terpendam. Aku berhasil, aku sukses. Malam itu di kamar sederhana Melati yang berbau minyak tanah dan rempah warung, kami benar-benar melebur. Itu bukan sekedar aksi fisik, tapi ledakan emosi dan gairah yang sangat intim. Setiap sentuhan, setiap desahan, terasa begitu nyata dan dalam. Aku memanggil namanya, dia memanggil namaku, Joko. Di tengah gairah yang membabi buta itu, bayangan dendam sejenak menghilang. Aku lupa siapa aku dan siapa Melati. Aku hanya tahu aku ingin memilikinya sepenuhnya. Aku adalah pria yang menginginkannya, bukan pria yang merencanakan penghancurannya. Saat kami terbaring kelelahan, Melati memelukku erat, menyandarkan kepalanya di dadaku. "Aku cinta kamu, Bang Joko," bisiknya. Suaranya terdengar bahagia dan damai. Kalimat itu menamparku keras. Dia cinta padaku. Cinta itu kini menjadi fondasi yang kokoh, dan aku baru saja membangun fondasi itu dengan tanganku sendiri. Aku sukses? Iya, aku berhasil memiliki dia seutuhnya. Tapi kesuksesan ini terasa seperti kegagalan yang pahit. Karena sekarang, saat aku harus menghancurkannya, aku sadar, aku baru saja jatuh ke dalam jebakan yang kubuat sendiri. 3 bulan berlalu sejak malam itu. 3 bulan yang penuh dusta, tapi juga penuh kehangatan. Melati kini berada di bulan ketiga kehamilannya. Perutnya memang belum terlalu terlihat,
Tapi kebahagiaannya terasa nyata, meskipun ia mulai sering mual. Selama 3 bulan itu, aku terus menjadi Joko yang sempurna, melindunginya dari ayahnya, menjaganya, dan semakin jatuh cinta. Namun, drama harus dimulai. Ini panggung kehancuran emosional terbaik. Sore itu di rumah Pak Haji Rahmat, suasana sangat tegang. Aku membawa cincin imitasi murahan yang ia kira emas dan beberapa kerabat sewaan sebagai saksi untuk lamaran pura-pura. Melati duduk di sampingku, wajahnya bersemu malu, tapi matanya memancarkan harapan. Aku mulai bicara. Melati tersenyum lebar. Tiba-tiba tawa sinis Pak Haji Rahmat memotong ucapanku. "Cukup, Joko. Kamu kuli bangunan, tahu diri. Anakku ini harusnya dapat juragan, bukan kuli yang cuma bisa ngangkat semen. Aku tidak restui." Aku mencoba menjelaskan bahwa aku mencintai Melati dan akan bekerja keras. Cinta itu beli kontrakan, Joko. Kamu pulang sekarang. Melati, masuk. Perintahnya sambil menarik tangan Melati dengan kasar. "Tunggu ya," sela Melati. Suaranya bergetar tapi tegas. Melati menarik nafas dalam-dalam lalu menatapku dengan mata penuh air mata. Aku sudah 3 bulan hamil ya, anak Bang Joko." Ruangan hening total. Wajah Pak Haji Rahmat pucat, kemudian langsung merah padam. Aku sendiri terpaku, nyaris kehilangan kesadaran. 3 bulan, anakku benar-benar ada di perutnya. Pak Haji Rahmat langsung meledak. Ia menghajar Melati dengan kata-kata paling keji, lalu mengusirku keluar dari rumahnya seperti sampah. Aku melarikan diri, dengan suara tangis Melati yang memilukan masih terdengar di telingaku. Aku berhasil membawa cincin palsu itu. Penyesalan yang terlambat. Aku kembali ke kontrakan, menatap cincin imitasi itu di tanganku. Rasa iba dan bersalah menyergapku hebat. Bayi itu, darahku sendiri, lahir dari dusta dan dendamku. Bodoh! Aku hampir berteriak. Aku melihat di mata Melati ada sedikit penyesalan karena membuat ayahnya kecewa. Tapi dia tidak menyalahkan aku. Dia justru melindungi aku dan amaknya. Rasa cinta itu, rasa iba itu mendesakku untuk membatalkan semuanya. Aku harus kembali dan bertanggung jawab. Tapi malam itu juga aku menerima pesan dari Surya, temanku. Bayi itu adalah hukuman terbaik untuk Haji Rahmat. Bayi yang lahir tanpa ayah yang sah. Kalau kau kembali, kau mengkhianati ibumu. Pilih, dendam tuntas atau hidup menderita bersama Melati dan bayi haram itu. Kata-kata Surya menusuk logikaku. Dendamku belum tuntas. Rasa iba ini tidak boleh mengubah keadaan. Aku harus kembali menjadi Rian yang dingin, yang memprioritaskan keadilan untuk mendiang ibunya. Melati, maafkan aku. Di pagi hari aku meninggalkan kontrakan tanpa jejak, tanpa pesan. Aku membuang cincin palsu itu di selokan. Aku harus menghilang sebelum Melati menemukan kebenaran yang lebih pahit, bahwa Joko telah menghilang dan Rianlah yang tersisa. Pria yang hanya meninggalkan kehancuran demi memuaskan dendam. Aku pergi meninggalkan Melati, cinta pertamaku. Di tengah kehamilan dan caci maki ayahnya, aku kembali menjadi Rian. Aku harus puas. Rencana balas dendam ini sempurna. Ayah Melati harus menanggung malu, dan Melati harus menanggung sakit hati seumur hidup. Keadilan untuk ibuku sudah terbayar. Selama seminggu penuh, aku sengaja mematikan semua akses komunikasi. Aku pindah jauh dari gang itu, kembali bekerja sebagai kuli bangunan di tempat lain, mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak peduli. Tapi hatiku hancur. Kabar buruk dari gang kontrakan. Seminggu kemudian, aku nekat menghubungi Surya, temanku, hanya untuk bertanya tentang kabar di gang kontrakan lama. Suara Surya terdengar berat di telepon. Kau tahu, Ian, Melati, dia sempat pingsan, dia stres berat, dicaci maki terus sama bapaknya. Warungnya tutup, semua orang kasihan sama dia. Aku terdiam, dadaku sesak. Ini bukan kehancuran yang kurencanakan. Aku hanya ingin ayahnya yang menderita. Lalu Surya melanjutkan, dan ada satu lagi. Seminggu setelah kau kabur, Pak Haji Rahmat didatangi rentenir. Ternyata dia diam-diam terlilit utang besar. Kontrakannya disita. Dia jatuh miskin, Yan. Semuanya hilang. Dek, targetku tercapai. Total. Pak Haji Rahmat sudah hancur. Tapi dengan cara yang tidak kuduga. Dan itu tidak membuatku puas. Surat pengakuan di warung yang kosong. 2 minggu setelah aku menghilang, rasa bersalah itu mencekiku. Aku harus memberinya penutup.
harus membuatnya membenciku agar ia bisa melanjutkan hidup. Aku menyelinap kembali ke gang itu di tengah malam. Warung Melati kosong, kotor dan berdebu. Aku meninggalkan sepucuk surat di bawah meja kasir yang biasa kami pakai untuk menghitung uang receh. Untuk Melati, dari Rian. Aku tahu kamu membenciku. Itu wajar. Maafkan Joko. Tapi Joko tidak pernah ada. Namaku bukan Joko. Namaku Rian. Aku anak dari keluarga yang dihancurkan ayahmu 5 tahun lalu di tanah ini. Seluruh cintaku, perhatianku, lamaran palsu itu, semuanya adalah rencana balas dendam untuk membuat ayahmu merasakan sakit yang dirasakan ibuku. Aku berhasil. Ayahmu hancur, kamu hancur. Tapi saat aku menulis ini, aku sadar ada satu hal yang tidak kurencanakan. Aku jatuh cinta padamu, Mel. Aku benar-benar mencintaimu. Dan anak yang ada di perutmu adalah penyesalanku yang paling dalam. Lupakan aku, bencilah Rian, dan lupakan Joko. Semoga kamu kuat. Kebenaran yang membebaskan. Aku meletakkan surat itu. Saat aku berbalik hendak pergi, aku melihat Melati berdiri di ambang pintu, dengan perut yang sudah sedikit membesar. Ia tidak menangis. Ia hanya menatapku kosong. Kamu Rian ya? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu, aku sudah kalah. Iya Mel, aku Rian. Dia berjalan mendekat, mengambil surat itu, lalu merobeknya tanpa membaca. Aku sudah tahu, Yan, katanya. Air mata akhirnya mengalir. Aku tahu kamu bukan Joko. Kamu terlalu pintar. Kamu terlalu sering bilang ibu dengan suara sedih. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Tapi kenapa kamu biarkan aku, Mel? Kenapa kamu biarkan aku menghancurkanmu? Tanyaku, suaraku tercekak. Melati tersenyum pahit sambil memegang perutnya. Karena aku mencintai kamu. Siapapun kamu, Joko atau Rian, kamu adalah satu-satunya yang pernah melihatku sebagai Melati, bukan anak juragan. Aku tahu, cinta kita ini lahir dari dendam. Tapi, bayi ini, dia bukan dendam, Yan. Dia adalah anugerah. Kata-katanya menembusku. Dendamku hilang. Aku jatuh diri berlutut, menangis di depan Melati. Aku telah menang dalam balas dendam, tetapi kalah dalam cinta. Aku menangis di kaki Melati. Semua rencana, semua dendam, semua pengorbanan yang kubuat demi membalas ibu, hancur lebur di hadapan keikhlasan Melati. Aku mencintaimu, Rian. Ulangnya. Tapi kamu harus pergi. Bukan karena aku tidak mau kamu bertanggung jawab, tapi karena kamu harus menemukan kedamaianmu dulu, baru kamu bisa kembali padaku dan anakmu. Aku tahu Melati benar. Aku pergi lagi. Kali ini bukan untuk dendam, tapi untuk penebusan. Penebusan Rian. Aku kembali ke tempat ibu dulu dimakamkan. Aku menceritakan semuanya. Tentang dendam yang sudah tuntas dengan kehancuran Pak Haji Rahmat dan tentang cinta tulus Melati. Maafkan Rian, Bu, bisikku. Rian terlalu fokus pada dendam sampai lupa kalau yang Rian butuh itu kedamaian, bukan kehancuran orang lain. Aku bekerja keras, sangat keras. Aku tidak lagi bekerja sebagai kuli harian. Dengan sisa uang tabungan dan pinjaman dari Surya yang kini memberiku dukungan, aku membuka usaha kecil-kecilan. Jasa renovasi kontrakan. Nama yang ironis. Setiap rupiah yang kukumpulkan adalah langkah menjauhi masa lalu yang gelap. 1 tahun kemudian. Setahun berlalu. Aku tidak pernah menghubungi Melati. Aku hanya memantau kabar dari Surya yang memberitahu bahwa Melati melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamai anak itu Dama, singkatan dari damai. Suatu sore, aku kembali ke gang itu. Gang yang sama, namun rasanya sudah sangat berbeda. Aku mencari Melati di rumah petak yang dulu ditinggali ayahnya. Melati sedang duduk di teras, memeluk Dama yang sedang tertidur. Ia terlihat lebih kurus, tapi matanya memancarkan kekuatan seorang ibu. Aku mendekat, Melati mendongak. Matanya tak menunjukkan kebencian, hanya kelegaan. Rian, sapanya. Pelan. Melati. Aku berlutut di depannya. Aku tidak akan meminta maaf, karena maaf tidak akan cukup. Aku datang untuk bertanggung jawab. Aku datang bukan sebagai Joko, si penipu, bukan sebagai Rian, si pendendam, tapi sebagai ayah dari Dama. Aku mengeluarkan sebuah kunci, bukan kunci mewah, hanya kunci rumah kontrakan sederhana di ujung gang. Aku tidak bisa memberimu kemewahan, Mel, tapi aku bisa memberimu rumah yang layak, rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri, rumah yang tidak dibangun di atas dendam.
Melati menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan lega. "Aku tahu kamu akan kembali," katanya sambil mengelurkan dama. "Aku menunggu kamu yang ini, Rian, bukan yang dulu." Aku menggendong Dama. Wajah kecil itu, darah dagingku yang lahir dari dosa dan cinta terlarang, menatapku dengan mata bulat. Saat itu, aku tahu. Dendam sudah mati. Cinta telah menang. Pak Haji Rahmat, setelah kehilangan segalanya, kini menjadi penjaga keamanan di salah satu perumahan. Ia sesekali melihat cucunya dari jauh, tanpa pernah berani mendekat. Hukuman terbaik baginya bukanlah kehancuran uang, tapi melihat putri dan cucunya hidup bahagia tanpa kehadirannya. Kami tidak pernah menjadi keluarga kaya. Kami hanya hidup sederhana di rumah petak yang kami bangun sendiri, diwarnai tawa dama. Cinta kami memang lahir dari api dendam, tetapi ditebus oleh ketulusan dan penebusan yang pahit. Dan begitulah akhir dari kisah Rian dan Melati, kisah dendam jalanan dan cinta rumah petak. Apakah pengorbanan Melati untuk menerima Rian, si penipu berdarah dingin, adalah cinta sejati? Atau apakah Rian benar-benar pantas mendapatkan kesempatan kedua? Bagaimana menurut kamu? Jika kamu adalah Melati, apakah kamu akan menerima Rian kembali? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah romantis ekstrim yang penuh dilema dan air mata lainnya. Sampai jumpa!